Sudah? Udah, Kak. Ya, kita dari ini. Ya, ulangi sedikit lah. Ya. Uji normalitas ini, sebelum melakukan uji hipotesis, kita harus melewati uji prasyaratan analisis. Yang di dalamnya ada uji normalitas dan uji linearitas. Uji linearitas itu untuk dua variabel atau pengaruh. Nah, untuk melihat data itu berdistribusi normal, kita ada dua langkah. Yang pertama kita bisa lihat dari ppplot. Lalu yang kedua kita bisa lihat nanti dari tabel Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, ketentuan untuk Shapiro-Wilk ini, jika responden kita di bawah 30 orang, di bawah 31, di bawah 30 orang. Sedangkan untuk tabel Kolmogorov-Smirnov, jika responden kita di atas 30 orang. Nah, untuk melihat data ini berdistribusi normal. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu ppplot. Kira-kira dari ppplot, apakah data kita tersebar di antara garis lurus ini atau tidak? Ya. Nah, cara kita mencari ppplot ini, kita masuk dulu ke SPSS kita. Oke. Kita di SPSS sekarang, lalu kita klik di situ nanti analyze. Setelah klik analyze, kita masuk deskriptif statistik. Lalu kita klik ppplot. Klik ppplot. Ya. Lalu kita masukkan skor total kita. Ya. Skor totalnya dimasukin ke variabel ini, ke kolom variabel. Kita klik lalu kita pindahkan. Sudah? Setelah itu langsung saja kita oke-kan. Kira-kira semua sudah muncul tabel ppplotnya? Sudah. Ya, nanti kita tinggal copy, tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, copy paste. Cara ngopi sudah tahu ya. Sudah 2 hari kita belajar ngopi. Ya, copy lalu paste ke sini. Nah, sekarang kita kasih penjelasan di bawahnya. Ya, teman-teman itu dari situ jauh nggak ini sebaran datanya itu di garis lurus itu. Ini yang titik-titik ini sebaran data itu. Nah, kalau dari kakak lihat ini, makanya kakak deskripsikan berdasarkan garis normal ppplot, maka variabel minat belajar ini ya dinyatakan berdistribusi normal karena tersebar di sekitar garis lurus ya. Nah, tapi tidak cukup dengan itu. Selanjutnya pengujian normalitas dilakukan dengan Shapiro-Wilk karena kita 20 responden ya, di bawah 30. Nah, kita pakai Shapiro-Wilk yang dapat dilakukan dengan SPSS. Nah, ini bantuan SPSS. Nah, situ sudah ya. Nah, kita sekarang mau cari tabel Shapiro-Wilk ini. Oke. Kita masuk ke SPSS. Ini kita hapus saja. Nah, kita masuk ke SPSS. Ini tabel mencari Shapiro-Wilk ya. Nah, kita klik analyze. Lalu klik deskriptif statistik. Oke, lalu kita pilih explore. Ya, lalu masukkan skor total kita ke dependent ini. Oke. Lalu kita klik plot. Nah, lalu selanjutnya klik normality plot with test. Continue. Lalu klik OK. Nah, yang di bawah. Nah, ini
Muncul nggak ini? Punya yang sudah sedang mencoba muncul nggak ini? Ada Muncul. Ya, Muncul. lalu ini kita copy. Nah, ini kan langsung ada dua nih. Bentar, kakak copy dulu. Nah, ini kan ada dua. Sapirowicz dan Kolmogorov Smirnov. Ya, tadi kakak bilang karena kita pakainya responden di bawah 30, maka kita pakai Sapirowicz. Nah, lalu apa? Selanjutnya kita hapus yang ini, Kolmogorov Smirnov ini. Kak, ulang lagi, Kak. Dari mana kita harus ulang? Dari mengopi ya. Teman-teman di kelas Oke. ada yang ketinggalan dari yang Dari explore itu ya. ya, Kak. Oke. Tadi kita sudah selesai PP plot. Sekarang kita mau cari tabel Sapiro, ya, Sapiro wheel. Nah, caranya masuk ke SPSS, lalu klik analyze, nah, klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu pilih explore, pilih explore. Nah, lalu skor total kita ambil, pindahkan ke tabel ke kolom dependent list ini. Ya. Sudah dipindahkan. Ya, Kak. Lalu klik plot. Lalu kita centang normality plot width. Sudah ya, lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Sudah muncul? Ya. Lalu kita copy. Ctrl C. Lalu kita paste di sini. Nah, tadi. Oke, sampai di sini. Ini kan langsung ada dua, Kolmogorov Smirnov dan Sapiro. Ya, karena kita responden kita di bawah 30, maka kita menggunakan Sapiro wheel. Ya, jadi yang Kolmogorov Smirnov itu kita hapus. Ya, nanti di sini teman-teman tinggal lihat. Kalau yang pakai 30 responden ya, di atas 30 tinggal hapus Sapironya, pakai yang Kolmogorov Smirnovnya. Oke, sampai situ jelas dulu. Jelas, Kak. Nah, ketentuan variabel ini dinyatakan normal atau tidak, ya, ketentuannya jika nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Kira-kira teman-teman sig-nya berapa? 604. Hah? 640. Nah, yang lain ada yang di bawah 6 atau di bawah 0,05? Ya. 395, Bang. 395? Iya, Bang. Oke, normal. Yang lain ada yang sudah Ada, Kak. mencoba? Kak Siapa? Nike 0,34. 0,34. 0,34. Ya. Oke, itu enggak normal ya. Kalau 259, Normal 259. Itu kan di atas 0,05. Jadi di sini ibaratnya ada 0 gitu. 0,6. Nah, kalau dia 0,034 kayak punya si Dike kayak gini, nah itu enggak normal. Kalau 0,776, Kak. 7 Normal. kan di atas 0,05. Berarti dinyatakan normal ya. Normal.
Cuman satu ya yang nggak normal ya. Terus gimana itu, Kak? Nah, nanti Kakak jelaskan langkah selanjutnya. Ya, nanti tinggal yang Kolmogorov Smirnov juga pakai signifikan seperti ini. Oke. Yang Kolmogorov Smirnov nanti yang populasinya 30 pakai nilai sig ini juga dengan ketentuan 0,05. Kalau nggak nyampe 0,05 berarti nggak normal juga. Oke. Agak sedikit miring gitu ya. Nah, lalu kan ini karena dia normal makanya Kakak deskripsikan. Nah, berdasarkan perhitungan uji normalitas data, variabel minat belajar didapatkan nilai signifikan sebesar 0,604. Ya. Nah, oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai taraf signifikan yang telah dirumuskan, ini teori nih 0,05, yaitu 0,604 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel minat belajar adalah berdistribusi normal. Sampai situ jelas. Kalau yang signifikan dan normal jelas dulu sampai di situ. Jelas. Nah, oke. Nah, sekarang yang punya nggak normal, yang agak miring-miring ya. Kita masuk ke SPSS lagi untuk si Nike. Iya, Kak. Nah, kita ini pakai non parametrik ya karena dia nggak normal. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita klik analyze untuk Nike khusus yang satu yang nggak normal. Klik analyze. Lalu kita pilih di sini non parametrik tes. Sudah, Nike ikuti ya. Lalu pilih chi-square. Klik chi-square. Lalu skor totalmu dimasukin ke tes variable list. Sudah? Ya, Kak. Lalu klik option, lalu pilih descriptive. Ya, Kak. Lalu klik OK. Continue. Muncul nggak tabel ini di tempatmu atau enggak juga? Muncul, Kak. Berapa nilai sig-nya? 580. Nah, ketentuan yang sama. Kita pakai 0,05. Maka punyamu dinyatakan normal. Oke? Mana ini, di mana Kakak harus buat ini? Ya, di sinilah. Kak, Oh, yang nggak normal itu tetap dilampir, Kak? enggak usah, kita ganti dengan non parametrik. Yang enggak normal tidak usah dilampirkan. Ini dihapus saja. Kak, Ya, yang tabel pp-plot tadi itu dihapus aja. enggak, pp-plotnya tetap ada di situ. Ya. Oke. Nah, nanti kalau punyanya si siapa, Nike, karena di sini tadi nggak normal, ini dihapus saja, nggak usah pakai nanti Sapiro baik. Nah, tinggal pakai ini. Ketentuannya sama. Nanti di sini dia pakai nilai asim. Oke, Kak. Sebesar berapa tadi punya Dek? 580, Kak. 580. Nah, karena dia lebih besar, maka datamu juga dinyatakan normal kembali. Sudah diobati. Oh, no. Oke. Sampai di distribusi normal. Untuk melihat normalitas data variabelnya, sudah oke semua? Atau masih ada yang harus kita perbaiki? Kak, itu misalkan nggak normal lagi, mungkin atau enggak, Kak?
Hah? Misalkan tadi udah dikasih tahu caranya kayak kakak gitu, terus nggak normal lagi mungkin atau enggak? Biasanya itu akan normal, jarang terjadi ya Oke, Kak. biasanya. Tapi kalau nanti ada juga yang nggak normal, nanti bisa ditelepon saja dokternya Om Yoel. Ya, ya. Nanti kadang soalnya kakak harus sentuh langsung gitu, kakak baru bisa lihat oh kesalahannya di sini gitu ya. Oke, jadi untuk normalitas kita selesai, kita lanjut ke linearitas. Ya, Kak. Nah, ini bagi teman-teman nanti yang dua variabel yang pengaruh ya. Ini yang pengaruh. Kalau yang satu nggak usah. Ini yang pengaruh ini harus memperhatikan ini uji linearitas. Nah, uji linearitas ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya hubungan yang linier, hubungan yang sejajar ya, hubungan yang lurus antara variabel independen atau variabel X dengan variabel Y. Nah, kalau variabel X kakak discovery, Y-nya minat. Nah, ketentuan yang berlaku jika nilai berlaku jika menggunakan kolom deviation linearity. Nah, ini sama juga pakai 0,5 ya. Nanti kakak lihatkan tabelnya. Ketentuan yang berlaku jika menggunakan kolom deviation linearity adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka data ini linier atau memiliki hubungan yang lurus. Ya, jadi memiliki hubungan antara X dan Y. Nah, oke. Nah, lalu tabel. Nah, sekarang kita mencari tabel ini. Output SPSS ANOVA. Nah, kita mencari tabel ini ya. Tabel output SPSS ANOVA ini. Nah, satu lagi biasa kalau teman-teman, nah kalau mau pakai yang ini, pakai yang linearity ini, itu harus di bawah 0,05 atau 0,05 dinyatakan normal, tapi lebih baik di bawah 0,05 gitu. Kalau pakai yang linearity, ini kan ada dua nanti di sini, linearity dan deviation from linearity. Nah, kalau yang pakai linearity di bawah 0,05 atau 0,05 itu dinyatakan linear, tapi kalau yang from ini harus di atas 0,05. Oke, sampai situ jelas. Jadi ketentuan untuk melihat dia linear atau tidak ada dua cara juga. Yang pertama itu kolom deviation from linearity, dan yang kedua itu kolom linearity. Nah, untuk yang deviation ini, itu ketentuannya nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05. Sedangkan kolom linearity itu nilai signifikannya diperoleh kurang dari 0,05 itu, atau 0,05 bisa itu dinyatakan normal, kurang dari situ lebih linear gitu, lebih ciamik. Nah, kira-kira itu sudah sebelum kita cari tabelnya untuk ketentuan normalitasnya ya. Sorry aku tadi sedikit terlambat. Untuk berarti untuk yang linearitas ini khusus buat yang dua variabel ya? Ya, buat yang dua variabel yang pengaruh, yang judulnya pengaruh. Kalau skripsi nanti kalau judulnya pengaruh pakai ini. Kalau tidak, Gimana Kak? ya begitu artinya. Kalau kita satu variabel, kita pakainya uji normalitas saja. Nah, kalau kita dua variabel, maka kita harus menggunakan juga uji linearitas. Oke ya. Oh, baik. Oke. Masih Kak. Siap. Yang lain ada? Sebelum kita lanjut, yang dua variabel yang mau tanya-tanya? Ada ya? Ya, kita cari tabelnya. Tabel menentukan tabel ini, yang dua variabel ini, yang pengaruh ini.
Nah, kita masuk ke SPSS kita. Nah, SPSS, lalu kita klik di situ Analyze. Oke, yang 2 variabel ya. Analyze, lalu Compare. Sudah? Lalu kita klik Main. Sudah? Lalu kita masukkan skor total X. Ya, skor total X ke X ini variabel independen ya. Kita masukkan ke independen. Lalu yang Y, skor total Y kita masukkan ke dependen. Oke, sampai situ. Mengerti ya? Lalu kita terlalu cepat atau gimana ini? Oke Kak, ya siap. Sudah sampai sini sudah ya? Bentar Kak, ini proses. Oke, kakak mundurkan dikit. Ini rata-rata satu variabel ya? Berapa orang yang 2 variabel nanti skripsinya? Skripsi sungguhan nggak? Iya, yang skripsi Saya Kak. sungguhan berapa orang 2 variabel? Siapa lagi? 3 orang yang di kelas Kak. 3 orang di kelas ya. Nah, ini perhatikan. Ini kalian juga untuk skripsi mini ini pakai yang 1 variabel toh rata-rata? Iya Kak, yang ringan aja. Iya Kak. Iya. Tapi ini diperhatiin ya. Nanti kalian tonton videonya lagi supaya enggak ini. Oke. Ya, kita kembali ya. Kita mau lihat tabel ini, tabel uji ANOVA untuk linearitas ya. Kita masuk ke SPSS kita, lalu kita klik Analyze, kita klik Compare, lalu kita klik Main. Oke. Lalu skor total X, kita masukkan ke independen ya. Variabel X itu independen dan skor total Y kita masukkan ke dependen. Oke, sampai situ aman. Lalu kita klik options atau klik. Oke. Lalu kita centang di sini test for linearity. Dah. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel ini. Ya. Lalu kita copy-lah tabel ini, ANOVA tabel ini. Klik. Kita masukkanlah dia ke Word kita. Nah, lalu kakak mau lihat kira-kira ada enggak nih hubungan yang lurus antara variabel X dan Y. Nah, kakak menggunakan deviation from linearity karena lebih linear dia kakak lihat datanya ya. Nah, berdasarkan pada data SPSS tabel ANOVA di atas diperoleh nilai dari from linearity ini nilai signya sebesar 0,104. Ya, tadi ketentuannya from linearity harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini sebesar 104. Artinya lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dengan demikian data disimpulkan bahwa variabel X dan Y ini memiliki hubungan yang linear. Ya. Oke. Jadi itu ketentuannya. Jadi variabel ini sudah memiliki hubungan yang linear. Nah, setelah dilakukan uji persyaratan analisis dari uji normalitas dan linearitas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa variabel X dan Y berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang linear. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua data telah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Oke, uji sudah selesai karena dia semua linear dan datanya linear, maka bisa dilakukan uji hipotesis. Sampai sini untuk uji
persyaratan analisis, ada yang mau ditanyakan? Kak, Bro? jadi misalnya kita kan pakai variabel 1 kan, berarti kita nggak usah pakai yang uji linearitas ya Kak, sama uji ANOVA. Iya, kita nggak pakai uji linearitas. Kita Dihapus hanya saja ya pakai. Kak. Iya, dihapus saja kalau satu variabel. Kalau dua nanti pakai linearitas. Oke Kak, makasih. Oke. Nah, ini selanjutnya. Kita bisa lanjut ini. Dah. Ini wajah-wajah sukacita ini. Kak, Kak, ada teman yang nanya. Apa? Kalau Nggak dengar. misal tadi nilainya 1,760, gimana? Kok kecil suaramu? Ya, linear ya. Ya. Nggak tahu nilainya apa. Berapa tadi nilainya? 1,670 katanya. Ya, di sini 1670 toh, 167 gitu. Ngomong lah. Udah Kak. Oke, sudah, puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke uji hipotesis ya. Nah, jadi karena sudah uji persyaratannya sudah lulus tahap uji persyaratan, semua normal dan datanya juga linear, maka kita bisa uji hipotesis. Nah, ini yang perlu nih uji hipotesis ini. Ya. Nah, sekarang kita mau uji hipotesis dengan populasi. Ya, penelitian kan populasi dan sampel. Kakak jelaskan kemarin tentang hipotesis populasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk uji hipotesis populasi terlebih dahulu. Ya, kemarin, nah hipotesis deskriptif kemarin kakak rumuskan hipotesisnya. Ya, hipotesis tahu ya, dugaan sementara ya. Oke, nah hipotesis kakak kemarin kakak rumuskan bunyinya diduga tingkat minat belajar siswa dalam belajar agama Kristen di SMP Negeri 1 Tualang ya berada dalam kategori kurang dari 60% dari nilai maksimum. Ya, jadi hipotesis kakak bunyinya seperti itu. Oke. Lalu nah, oleh karena penelitian ini hanya menggunakan hipotesis deskriptif pada populasi, maka dalam penelitian ini tidak menggunakan uji signifikan T. Ya, uji T itu nanti di di sampel nanti kakak jelaskan. Nah, sehingga uji hipotesisnya dengan menggunakan perbandingan antara nilai hipotesis variabel yang diperoleh dari perbandingan mu0 dengan rata-rata nilai empiris. Ya, maka dilakukan dengan cara skor empiris dibagi dengan skor ideal dikali 100. Nah, bagaimana caranya? Ya, nah, ini nanti teman-teman buat mu0 itu sama dengan nilai hipotesis kali dengan mean skor empiris. Ya, jadi nilai hipotesis kita berapa? Ya, teman-teman contohnya 40 atau berapa? Nah, kakak 60. Ya. Nilai hipotesis 60. Nah, kita mau mencari nilai skor ideal. Itu rumusnya. Skor tertinggi tiap item dikali jumlah item variabel dikali jumlah responden dibagi dengan responden. Oke, sampai situ. Ngerti ini maksudnya skor tertinggi tiap item? Oke.
skor tertinggi tiap item ini, nah 5. Kenapa 5? Ya, kemarin kita sudah buat 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai ke 5 itu sangat setuju. Oke, jadi ada 5 ya. Jumlah item skor tertinggi tiap item itu ada 5. Nah, jumlah item variabel. Nah, ini yang sudah valid ya, yang sudah dinyatakan valid melalui uji validitas. Jadi jangan salah. Ya, kakak dasarnya itemnya ada 20, setelah divaliditas tinggal 13. Jadi kakak masukkan jumlah itemnya itu 13. Lalu dikali dengan jumlah responden. Responden kita berapa? 20. Oke. Kak, sorry Kak, kami agak telat. Bisa diulang? Iya, kakak tadi menjelaskan, kalian ngomong sendiri, kakak lihat tadi. Dari mana ini? Dari mana ini? Yang dari perhitungan itu Kak. Oke, dari perhitungan Kecepatan ya. aja. Oke. Jadi untuk melihat hipotesis ini, kira-kira diterima atau tidak ya, kita dengan cara skor empiris dibagi dengan skor ideal dikali 100. Ya. Nah, hasil hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. Jadi mu 0, ini nilai hipotesis, dikali dengan min skor skor ideal. Lalu nilai hipotesis kita berapa? Nanti teman-teman dari hasil observasi dan wawancara berapa nanti. Nah, di sini kakak buat 60 ya. Lalu kita cari skor idealnya. Skor idealnya berapa? Cara mencari skor ideal itu skor tertinggi tiap item dikali dengan jumlah item variabel dikali dengan jumlah responden dibagi dengan responden. Ya. Skor tertinggi tiap item kita ada berapa? Ya, yang itu yang sangat tidak setuju sama sampai sangat setuju itu ada 5. Oke. Jumlah item variabel kita berapa? Nah, ini item variabel ini yang sudah dinyatakan valid ya. Jumlah item variabel yang sudah dinyatakan valid. Kakak tadi 20, sebelumnya 20. Setelah validitas tinggal 13. Jadi item kakak ada 7 yang enggak valid. Nah, 13 ini dimasukkan ke sini. Jumlah item variabel. Lalu dikali dengan jumlah responden. Nah, responden kita karena kakak contohkan 20, kakak buat di sini 20. Lalu dibagi 20. Nah, 5 kali 13 kali 20 itu berapa? 1.300. Dibagi dengan 20. Hasilnya 65. Ya, jadi mu 0 ya. Hipotesis mu 0 ini 60 ini ya, 60% itu dikali dengan 65 sama dengan 39. Jadi hipotesis kita yang 60% itu nilainya sama dengan 39. Oke. Jadi kalau kita pecahkan maka dia 39 nilai 60%-nya. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata empiris. Nah, atau mean score empiris. Adapun hasilnya seperti di bawah ini. Ya, mencari mean score empiris yaitu cara mencari mean score empirisnya itu total score empiris dibagi dengan jumlah responden. Total skor empiris ini dari mana kita dapat 1028 ini? Nah, itu bisa kita lihat dari tabel deskripsi data, teman-teman. Dari sini kita bisa lihat itu. Ini nilai sum. Jadi skor empiris itu sama dengan nilai sum ini. 1028. Oke, belum nampak? Kakak munculkan. Jadi skor empiris yang ada di lapangan, skor empiris itu skor nyata yang ada di lapangan berdasarkan penelitian ya. Kita akan sebarkan angket, ditemukanlah skor empirisnya di sini 1028. Oke. Sudah nampak ini? Nah, Sudah Kak.
Lalu 1028 dibagi dengan 20, yaitu 51. Sekarang kita tinggal bandingkan. Ya, kita bandingkan tadi nilainya. Nah, berdasarkan perbandingan nilai mu0 adalah 60% atau nilai hipotesis awal itu 60%, atau sama dengan 39. Ya, tadi kita sudah cari, kita temukan 39. Nah, sedangkan min skor empiris adalah 51. Ya. Skor empiris kita tadi yang ini, skor empiris dibagi dengan responden itu 51. Dengan demikian diketahui bahwa nilai hipotesis mu0 60% atau sama dengan 39 tadi yang sudah kita pecahkan tidak sama dengan nilai skor empiris yaitu 51. Ya, dengan arti lain, nilai skor empiris ini ya, terbukti lebih besar dari nilai hipotesis mu0. Hipotesis awal kita 60%. Itu 30. Oh, lebih besar. Jadi, hipotesis kita yang berbunyi tingkat minat belajar siswa dalam belajar agama Kristen di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori kurang dari 60%, ya, tidak diterima, ya, atau tidak sama dengan 60%. Jadi hipotesis kakak ini nggak diterima nih. 60% itu nggak diterima karena dari hasil di lapangan ditemukan lebih besar dari yang sudah kakak teliti di awal tadi dengan hipotesis 60%. Jadi hipotesis kakak itu ditolak, ya, atau nggak diterima. Dugaan awal kakak tentang minat belajar hanya 60% itu nggak diterima. Ya. Jadi ini kakak mau bilang nggak diterima itu jangan berpikir bahwa aduh skripsiku ini gagal, jelek ini, gagal aku ini, mundur aku. Nggak. Ini bukan berarti kita mundur, bukan berarti kita gagal dalam penelitian ya. Jadi maksudnya itu nggak diterima apa ya? Biasa ya kita menduga tentang sebuah di lapangan, ya kan kita dari observasi di lapangan, oh kita temukan oh ternyata 60%. Nah, lalu kita ujilah dia penelitian awal kita itu tadi yang hipotesis dugaan kita. Kita uji dengan angket, kita sebarkan di lapangan, ternyata di lapangan lebih besar dari yang kita duga. Nah, berarti oh dugaan kita tidak benar karena di lapangan itu lebih besar dari yang kita duga. Jadi bukan berarti gagal ya, gitu. Kak, mau Harapan, tanya, kenapa? Kak. Ini ya, kenapa? Kak mau tanya, kalau yang punya aku ini kan 67 itu gimana Kak? Berarti nggak bisa ya? Apa 67? Dari total skor empiris dibagi jumlah responden. Total skor empiris? Total skor empirismu berapa? 67? Enggak, itu hasilnya. Oh, ya, berapa? 67. Iya. Yang mu0-mu berapa tadi? Dari 60% itu kamu temukan berapa? Gimana Kak? Udah kelewatan kamu berarti. Ini, mu0 yang ini. Oh, itu 48 Kak. Nah, berarti kan lebih besar dari skor empiris. Jadi 60% itu sama dengan 48 kalau kita pecahkan. Ya, 48 nilainya. Nah, skor empirismu kamu temukan 70 berapa? Kalau skor empirisnya dari hasilnya itu 67 Kak. Nah, lebih besar dari berapa? Dari yang di atas ya? Ya, dia lebih besar daripada yang di atas. Ya, berarti ini kan kakak udah jelaskan tadi, kakak baca tadi. Nah, berdasarkan perhitungan mu0, 60%, punyamu berapa? Kakak ganti dulu. 40 berapa? Tadi 48. Oke, 48. Sedangkan skor empiris berapa? 67. 67. Nah, dengan demikian diketahui nilai hipotesis mu0 60% atau sama dengan 48 tidak sama dengan skor empiris yaitu
67. Dengan arti lain, nilai skor empiris kita terbukti lebih besar dari hipotesis mu 0, yaitu 67, lebih besar dari 48. Nah, atau dengan arti lain, nilai skor empiris terbukti lebih besar dari nilai hipotesis. Jadi, ya, jadi hipotesismu itu yang sudah kamu duga 60% itu tidak diterima atau tidak sama dengan 60%. Oke? Jadi hipotesismu yang kamu duga itu ditolak, bahasanya gitu dulu, ditolak untuk Nike ya. Oh, jadi gimana itu, Kak? Nah, makanya tadi kakak bilang kalau ditolak bukan berarti kita gagal, bukan berarti skripsi ini nggak diterima dan gagal ya. Nah, penelitian itu biasa, namanya hipotesis ini kita dugaan awal terhadap penelitian awal ya. Kita kan penelitian awal itu di bab 1. Lalu kita buat dugaan atau hipotesis. Nah, lalu setelah kita teliti ternyata di lapangan itu tidak seperti dengan apa yang kita duga. Nah, lalu selanjutnya setelah kita tahu gagal, ya kan, setelah kita tahu gagal 60% ya. Lalu kita mau lihat ya, kita mau lihat untuk mengetahui berapa nilai variabel ini sebenarnya. Kalau 60% itu gagal, berapa sebenarnya? Ya. Oke, sampai situ. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Ya. Jadi kalau gagal bukan kalau nggak diterima bukan berarti penelitianmu harus ulangi loh. Enggak. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Sebelum kakak lanjutkan ini Saya, tahap Kak. selanjutnya. Ya, gimana? Saya kurang nangkap ini, Kak, soal 60%. Maksudnya penelitian awal kita tidak sama dengan hasil hipotesisnya. Maksudnya penelitian awal yang kita duga itu maksudnya seperti apa, Kak? Apakah wawancara pra penelitian itu atau Ya, angket itu. awal penelitian? Pra penelitian itu. Makanya kan hipotesis ini kan dugaan awal kita di pra penelitian. Makanya kan kemarin kan pra penelitian itu di bab 1 ya. Kita kan sudah observasi, sudah wawancara, sudah angket. Misalnya kita sebarkan angket awal, lalu kita temukanlah nilai, kita dugalah di lapangan itu bahwa hipotesis itu sebesar atau kurang dari 60%. Nah, itu penelitian awalmu di lapangan. Dugaan awalmu gitu. Itu masuk kakak penelitian awal 60% itu, dugaan awalmu. Oh, Kak, mau berarti kalau misalkan kita yang kan kemarin sempat tanya kalau misalkan terdesak waktu ini kita cuma bisa wawancara. Terus kita sebarkan angket pra penelitian untuk yang 5 orang itu, Kak. Berarti gimana kita bisa cari 60%-nya atau bisa cari angkanya untuk hasil wawancara itu? Nah, gini. Nah, ini wawancara ini kendala kita kan nggak bisa buat dengan apa ya? Jadi kita kayak bahasanya tebak, tapi tebak kita ini berdasarkan data. Gitu. Jadi contoh kita wawancara nih tentang di STT ya, Ardian. Tapi paling sering orang itu menggunakan 60. Kenapa? 60 itu masuk dalam kategori sedang, tidak buruk dan tidak baik gitu. Jadi kalau wawancara itu kadang orang buat 60 saja karena itu nggak baik dan nggak buruk. Jadi dia di taraf standar. Contoh, kakak mau tanya ke beberapa orang tentang doa pagi. Ya, apa dampak doa pagi di STT buat kalian? Ada yang jawab, oh Kak, untuk pertumbuhan rohani. Oh Kak, untuk ini, apa namanya? Untuk nilai Kak. Oh Kak, untuk ini Kak, untuk pertumbuhan rohani. Ya. Dari sekian orang, contoh dari 10 orang, ya, ada yang jawab 50% itu di bagian untuk pertumbuhan imannya, untuk dia dekat dengan Tuhan. Ya. Yang satu lagi karena dia butuh nilai. Dia butuh nilai 20% untuk nilainya menunjang nilai akademiknya. Nah, dari sini Ardian bisa lihat, oh
oh ini ada dari 10 orang ini setelah aku teliti, oh 50% itu ternyata untuk ini, ternyata untuk ini. Nah, dari situ Ardian bisa buat dugaan, oh ternyata doa pagi ini itu dampaknya atau tingkat doa pagi itu hanya sebesar 50% atau kurang dari 50% gitu. Gampang saja kita buat untuk itunya, untuk persenannya. Kalau angket kan lebih nyata, kita bisa hitung nanti ya kan berapa, tinggal bagi berapa kan gitu. Kalau angket ya makanya paling sedikit ya buat aja 10 orang. Nanti dari 10 orang jawabnya berapa. Dari berapa itu kamu bagi berapa, udah ketemulah nanti berapa persen gitu. Sampai di situ Oke. gimana Rian? Puas? Paham. Cukup Kasih, ya. Kak. Jadi gitu Ya. saja untuk kita menentukan berapa persen sih kalau wawancara. Ya tinggal lihat jawaban mereka. Ya gitu. Kak, Oke. mau tanya, tadi untuk yang angket penelitian yang kakak bilang itu cara hitungnya kayak gimana kak? Kan ini untuk angket yang itulah yang valid kan, yang kita pelajari ini. Cuman kalau untuk yang angket penelitian, kayak aku kan di awal pakai angket. Itu maksudnya dibagi berapa itu kayak kayak gini, maksudnya diikuti kayak gini. Nah ini nanti baginya. Kalau ini nanti makanya kakak bilang, ini kan setelah kita uji ternyata nggak valid, berapa sebenarnya di lapangan gitu. Nah kalau kita mau hitung nanti untuk di pra penelitian kita langsung pakai dari sini aja nanti, ditemukan nanti berapa persen. Lalu nanti duga aja segitu. Nah itulah dugaannya, cara mencari berapa persennya dengan angket. Nah kita lanjut dulu supaya lebih lengkap. Ini karena masih setengah ya. Oke? Oke kak. Nah, ini tadi ya setelah kita uji ternyata ditolak 60%. Lalu sebenarnya berapa sih nilainya di situ, di lapangan itu? Nah, berapa sih nilainya sebenarnya? Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai variabel ini dilakukan dengan apa? Skor empiris dibagi dengan skor ideal dikali 100. Nah, skor total data variabel ini tadi skor empiris ini yaitu 1028, sedangkan skor ideal kita cari dengan 5 dikali 13 kali 20 ditemukan 1300. Lalu kita bagikan skor empiris dengan skor ideal. Skor ideal itu nanti carinya, nah ini nanti sama carinya dengan berapa sih persenan di penelitian awal, nanti sama caranya kayak gini. Nah, skor empiris tadi 1028 dibagi dengan skor ideal, yaitu 1300 dikali 100, ditemukanlah 79. Makanya hipotesis tadi 60% itu dinyatakanlah ditolak karena ternyata lebih besar dari 60%. Lah inilah nilainya sebenarnya 79% ini di lapangan itu. Nah, sampai situ jelas. Jadi tadi setelah kita bandingkan dan itu ditolak, 60% ini yang sudah kita duga di penelitian awal kita, maka lalu kita temukanlah lebih besar dari 60%, nah itu 79%. Nah, kalau untuk Santi nanti mau lihat angket, contoh sebar angket pra penelitianmu ke berapa orang, tanyalah dosen pembimbingnya. Nanti kamu tinggal cari skor ini. Ini nanti skor total sih. Nilai sum. Nanti kalau Santi misalnya sebar ke 10 orang, dari mana dapat skor empiris ini? Nanti Santi cari dulu kayak gini, tabel ini, tabel deskriptif ini. Nanti ketemu nilai sum ini. Udah Santi, setelah ketemu nilai sumnya, lalu Santi langsung ini cari skor idealnya berapa. Ya, tinggal cari 5, ya kan, skor tertinggi tiap item 5. Lalu jumlah item variabelmu berapa? 20 contohnya. Atau 30 lah. Dikali berapa ke berapa orang kamu sebar untuk pra penelitian. Buatlah 10.
ditemukan berapa, ya baru kalikanlah nilai sum ini dibagi dengan skor idealmu dikali 100, ditemukanlah contohnya 70%. Berarti untuk penelitian awalmu itu sebesar 70%. Jadi itu penelitian awalmu, nanti 70% bunyinya seperti itu. Nah, untuk angket awal penelitianmu, tanya ke pembimbing atau lihat dari bab 1 untuk angket penelitian awal. Oh, aku kira Kak kita masuk lagi ke uji validasi, terus reliabilitasnya. Jadi aku bingung tadi. Soalnya kan untuk angketku ke DCS itu aku mau hitung berapa persen tesisku. Makanya tadi aku tanya Kakak gimana cara kita melihat berapa persen gitu angket atau jawaban dari responden kita. Ya gini nanti cara carinya berapa persen sih kalau di hipotesismu. Makanya sebarkan nanti angket awalmu ke berapa orang. Nanti baru kamu hitungnya pakai yang ini. Baru nanti ketemu 70% aja Kak. Ya kamu rumuskan hipotesismu 70%. Itulah dugaan awalmu terhadap data di lapangan. Lalu nanti sesungguhnya kan baru kamu nanti cari dulu teorinya. Itu kan teorimu belum kuat juga itu. Nanti cari teori buat lagi angket, baru uji validitas dan lain-lain, baru nanti sampai ke sini. Kira-kira 70% yang kamu duga di awal itu, setelah kamu sebar angket sesungguhnya ke semua populasi atau responden, kira-kira malah lebih besar atau lebih kecil. Gitu. Oke. Oke, Kak. Sampai sini. Nah, baru nanti kita ini nilai nilai berapa tadi Kakak ya? 79% ini kita masukkan ke pedoman interpretasi makna presentasi deskriptif. Nah, jadi 79% ini ada di dalam kolom yang mana? Presentasi yang mana dia? Nah, 79 itu ada di 61 sampai 80. Baik, jadi berdasarkan tabel di atas, maka nilai yang diperoleh variabel minat belajar siswa dalam belajar agama Kristen adalah 79% berada dalam kategori baik. Jadi bukan hanya sedang, tapi dia baik. Kalau kita interpretasikan ke dalam tabel presentasi. Tabel presentasi ini teori. Oke? Kak, masih ada yang misalkan ditanya? Ini kan baru satu variabel ya Kak, misalkan 2 variabel buat 2 lagi kayak gitu ya Kak? Iya, kalau 2 variabel buat lagi untuk variabel Y-nya yang kayak gini. Oke. Baru nanti yang terakhir kita hipotesis asosiatif ini, hipotesis pengaruh. Caranya tetap sama yang kayak di atas itu ya Kak? Iya, sama, jangan bingung, sama. Terima kasih Kak. Oke. Sampai situ masih ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak ada ya. Nah, kita masuk ke hipotesis. Ini kira-kira teman-teman ada yang ini enggak? Ada yang penelitian sampel enggak? Ada yang populasinya lebih dari 100 enggak? Sampel untuk ini ya Kak, kualitatif ya. Ada Kak Nika. Kuantitatif. Nika 100 ya? Ya Kak, buat nanti skripsi aku 120 berapa gitu. Oh, berarti harus ada uji hipotesis sampel yang Kakak pikir enggak ada. Ya, sekarang nah kalau yang 2 variabel tadi ya sama kayak gini, uji hipotesis yang kedua kayak gini juga. Nah, sekarang kita hipotesis asosiatif ya. Ya, diduga. Nah, bunyi hipotesisnya kemarin kan Kakak sudah kirim. Diduga terdapat pengaruh yang positif antara model discovery learning terhadap minat belajar siswa.
Kita istirahat dulu lah ya. Ya, Iya betul, Kak, Kak. udah mulai pusing. Ya Kak, terima kasih Kak. Aduh, ya nanti kalau agak telat ini enggak apa-apa ya. Soalnya Iya masih ada Kak. yang masih ada sampelnya. Kak, saya mau tanya, Kak, sebelum istirahat. Oke. Untuk kualitatif itu, untuk pengambilan sampel dan sebagainya itu batas minimal responden itu berapa ya, Kak? Mana ya? Kalau kakak lihat ya, kalau kualitatif, ya, selama ini kakak lihat itu tidak ada mereka yang lebih dari 50, rata-rata 20. Kenapa? Kualitatif ini banyak ya, wawancara. Nah, makanya mereka nggak mau ambil lebih banyak. 20 itu, karena itu paling minim ya, paling sedikit itu 20. Makanya mereka ambil yang paling sedikit. Kenapa? Kualitatif itu wawancara ya. Semua hasil wawancaramu itu harus kamu ketik. Jangan sampai ada yang tinggal. Nanti di bab 4. Nah, makanya mereka nggak mau banyak-banyak. Supaya mereka nggak banyak buat ketikan. Nggak mau banyak ini. Paling minim mereka ambil 20. Kalau Ardian mau lebih banyak dari 20, silakan. Karena kemarin kakak lihat udah beberapa teman-teman itu ambil 20. Karena kita juga punya untuk kuantitatif juga populasi itu paling sedikit 20. Gitu. Jadi nanti untuk Berarti 20 orang sudah sangat sedikit. Sudah cukup lah. berarti Kak, kalau misalkan mix metodenya itu harus balance ya antara responden kuantitatif sama kualitatif, atau bisa kuantitatif naik lebih banyak dikit atau gimana, Kak? Harusnya gini ya, harusnya kan kamu nentukan itu kan kayaknya harus sejajar ya. Nah, kalau kualitatif kita pakai 20, maka kuanti kan paling sedikit kan 20. Maka kita ambil 20-20 saja supaya itu datanya sama mereka gitu. Jadi tidak yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Nanti nggak sesuai jawaban mereka ini terhadap kuanti dan kuali itu. Kuanti kan data empirisnya nanti dengan ke-20 orang, nah sementara kalau kualitatif kamu pakai lebih banyak nanti susah. Gitu. Jadi biar dia sejajar sama, itu kita gunakan sampel yang sama. Gitu. Oh, oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Harus istirahat ya, 10 menit ya. Oke Kak. Oke.